Hello everyone, teman-teman semuanya. My name is Kirana and this is Omar. For you guys that hasn't know us, kita barusan got married last week and this Saturday. Banyak banget pengalaman sebenarnya yang kita pengen ceritain karena kita tuh nikahnya di tengah-tengah pandemi dan PPKM level 4 dan considerations kita apa, kenapa kita memutuskan mau menikah dan memutuskan untuk melanjutkan pernikahan kita di saat seperti ini. Jadi kita pengen sharing beberapa hal nanti dalam video ini. Okay, so maybe before we start our story, aku pengen kasih tahu sedikit buat kalian teman-teman mungkin yang belum tahu ceritaku sama Omar. Jadi kita kenal waktu SMA sebenarnya. Sama kita kenal, terus sama-sama kita kuliah ke luar negeri, sempat pergi sebentar, terus habis itu akhirnya Omar duluan balik ke Indonesia, ke Jakarta. Terus aku akhirnya pulang juga, dijemput Omar. Akhirnya kita pulang sama-sama kerja di Jakarta, and then that's when things got serious. We decided to move back to Jogja juga untuk ngomongin our relationship lebih lanjut lagi dan how we would like to settle down and everything. Terus pada akhirnya last year, May 2020, Omar asked for me to marry him, so he proposed in the middle of a pandemic. Tapi I said yes, of course. Jadi selama setahun itu kita planning akhirnya untuk memutuskan kita nikah tahun 2021. Waktu itu rasanya 2021 tuh masih jauh gitu ya. Jadi rasanya kita masih punya banyak waktu nih untuk planning wedding kita di tahun 2021. Jadi coba nanti kita pengen cerita juga kayak gimana tuh prosesnya. Jadi kita tunangan itu bulan Mei ya? Bulan Mei 2020. Waktu itu salah satu hal pertama yang kita diskusikan adalah oke, nikahannya mau kapan nih gitu. Kita sama-sama dari dulu udah kepikiran bahwa kita nggak mau habis tunangan langsung nikah gitu. Kita pengen juga ngerasain kayak hidup sebagai seorang tunangan tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita memutuskan oke, at least paling enggak 12 bulan setelah tunangan itu kita akan nikah gitu. Jadi kita tunangan bulan Mei 2020, kita memutuskan untuk kita akan merencanakan pernikahan untuk bulan Agustus 2021. Jadi kayak kayak Kirana bilang tadi, setahun lebih gitu persiapannya dari tunangan sampai hari pernikahannya itu tadi. Jadi setelah tanggalnya kita tentukan, belum tanggal waktu itu ya, baru bulan. Setelah bulannya kita tentukan, kita mau Agustus. Pertimbangannya adalah karena lebih dari setahun, terus Agustus itu cuacanya mestinya kan panas, tidak hujan, tapi nggak segerah itu juga gitu, agak masih ada angin-angin sepoi-sepoi lah gitu, makanya kita pilih Agustus. Kita juga mutusin buat venue pernikahannya itu di rumahnya Kirana aja gitu, karena ya kita pacarannya dari dulu di situ, kita sering banget hangout di rumah Kirana juga. Jadi kayaknya tempat ini tuh adalah tempat yang paling cocok lah buat nikahan kita. Temanya garden party gitu, Agustus aman lah, pasti nggak hujan lah. Setelah menentukan bulan dan menentukan venue, baru tuh dari situ kita mulai nyari-nyari vendor-vendor yang lain lah. Kita nyari WO, dekornya siapa, bandnya siapa, Kirana lah ya, dan dengan semua baju dan make up dan hairdo-nya dia semua. Kita mulai nyicil buat mengerjakan itu gitu. Jadi kita udah tahu kira-kira tuh acaranya mau kayak gimana sih. Jadi acaranya yang mau kita bikin tadinya nih, kira-kira kayak gini deh. Pagi itu kita akan ke gereja. Kebetulan gereja yang akan kita pakai untuk nikahan itu tempatnya gede, tempatnya luas. Jadi bisa banyak orang yang attend, yang hadir. Setelah dari gereja, rencananya kita mau ke rumahnya Kirana. Itu yang pertama setelah dari gereja itu adalah makan siang keluarga dan tamu-tamu yang senior lah, tamunya orang tua lah kira-kira. Rencananya waktu itu sekitar 150 orang lah. Bukan 150 bukan 150 undangan, tapi 150 orang. Bener-bener cuma makan siang aja, terus ada semacam break gitu. Jadi tamu undangan siang itu pulang, kita ada waktu, aku sih ada waktu untuk istirahat sebentar, untuk tidur mungkin. Tapi Kirana
rencananya mau ganti dress, kemudian retouch mungkin make up, ya gitu-gitu. retouch make up. Terus jam 5 rencananya kita mau mulai lagi. Nah ini acara yang teman-teman nih, kita invite teman-teman santai. ya yang lebih casual lah, yang lebih nyantai. Kita invite untuk acara sore sampai dinner, dan habis itu after partinya disambung di situ juga. Itu juga rencananya sekitar 150-an orang lah, bukan 150 undangan. Kalau mau di recap, pagi gereja bisa banyak tuh orang yang datang karena gerejanya gede. Terus makan siang keluarga dan tamu senior 150-an orang, istirahat bentar. Terus dinner and party lah 150-an orang. Nah itu semuanya di rumah acaranya. Rencana awal. Rencana Rencana awalnya. awal kita. Dan as we all know, itu kita planning panjang lebar itu sejak mid 2020 ya. Jadi kita tahu kita mau nikah tanggal berapa, bulan apa, terus kita cari-cari vendor, kita book semua tanggalnya itu udah pertengahan tahun 2020. Dan sepertinya waktu tahun lalu pertengahan itu kayaknya kok udah mulai trennya tuh bagus gitu. Kayaknya nanti rasanya by Agustus 2021 udah mereda ya kayaknya gitu. Orang-orang udah mulai divaksin, yang sakit sudah tambah sedikit. Berita-berita kayaknya juga udah nggak separah itu, kayak udah mulai akhir-akhir tahun awal, pokoknya akhir tahun 2020 sampai awal 2021 kan udah mulai tuh kayak vaksin-vaksin keluar. Orang-orang juga udah mulai mungkin bisa travel, antigen juga udah biasa gitu. Jadi kita pikir bisa lah 2021 Agustus tuh situasi udah hampir membaik lah gitu. Jadi kita optimis banget tuh waktu itu. As we all know, of course, datanglah bulan Juni 2021 dan berita-berita mulai banyak hal-hal yang negatif lagi kayaknya nih, mengerikan lagi karena ada berita tentang Delta variant of COVID, terus numbers of casesnya juga mulai naik lagi. Kita juga sebenarnya waktu ngeliat itu akhir Juni itu udah kayak aduh kok kayak gini ya, kok ngeri ya, kok rasanya kita kira kemarin harusnya udah mulai membaik dan kita sekeluarga udah vaksin nih. By the way, by Juni itu tuh kita udah vaksin, jadi kita waktu itu udah agak tenang sebenarnya. Tapi terus lihat berita kok jadi kenapa jadi jelek lagi beritanya. Akhirnya kita yaudahlah, kita tunggu aja beritanya gimana. Ternyata Juli PPKM darurat keluar, jadi itu bener-bener kita kayak aku kayak aduh gimana nih, artinya kita harus memikirkan ulang. Kita ngobrol dulu deh sama WO-nya, kita ngobrol sama WO kita, sama vendor kita, sama keluarga kita juga, apa nih yang paling opsi yang paling baik untuk make sure bahwa semua keluarga kita terutama aman dan sehat gitu. Kita nggak mau bikin acara sampai nanti ada apa-apa gitu. Maksudnya itu hal yang negatif, kita nggak mau, kita khawatir lah, apalagi keluarga kita yang datang juga ada opaku yang sebenarnya juga of course udah berumur, terus tante-tante kita, om-om kita yang kita pengen semuanya kumpul di dalam situasi yang positif. Jadi akhirnya kita bulan Juli ketika PPKM darurat dikeluarkan, kita replanning lah, kita duduk ulang sama-sama, terus kita pikir oke, kita mau ngapain. Jadi kira-kira 1 bulan sebelum hari H itu kita harus ngobrol ulang sama WO, sama semua vendor. Karena walaupun waktu itu PPKM daruratnya itu dibilang cuma 2 minggu, tapi ya kita sama-sama kayaknya udah tahu lah ya bahwa kayaknya nggak mungkin deh 2 minggu gitu. Best case scenario itu sebulan lah, jadi 2 minggu diperpanjang seminggu gitu. Jadi kita waktu itu mikirnya walaupun pemberitahuannya PPKM darurat 2 minggu, tapi mindset kita adalah kayaknya enggak nih, kayaknya ini bakal lebih dari 2 minggu. Jadi kita duduk ulang sama WO dan semua vendornya, konsepnya kita ubah semua. Untuk gereja yang tadinya boleh banyak orangnya turun jadi 30 orang. Untuk acara siang dan acara malam yang tadinya masing-masing 150, kita turunin jadi 50 dan 50, sekitar 25 undangan nih, 50 orang siang dan 50 orang malam. Dan itu 50 siang itu keluargaku tuh keluarga yang besar, jadi papaku tuh 8 bersaudara, jadi 50 orang tuh ya bener-bener in a way gitu keluarga inti orang tuaku yang om tanteku baru datang aja. Jadi tuh for us itu kita udah shrink down lumayan signifikan gitu loh. Of course semakin dekat ke hari H, yang kita tadinya expect akan semakin longgar ternyata jadi semakin ketat gitu. Dan kita diskusinya dari awal memang
kita mau ngikutin peraturan. Jadi kita update terus ada perubahan peraturan apa gitu. Nah kita adjust lagi perencanaan hari H-nya gitu terus. Akhirnya gereja sampai cuman boleh 11 orang. Itu udah termasuk pendeta dan kitanya. Dan sisanya tuh bener-bener disebut orangnya gitu. Bukan kita boleh mengundang 8 atau 9 orang selain kita dan pendeta yang enggak. Itu 11 orang itu bener-bener disebut. Pendeta 1, calon pengantin 2, orang tua pengantin 2 dan 2, saksi 1 dan 1. Dari dokumentasi gitu-gitu, jadi bener-bener udah disebut siapa-siapa aja yang boleh hadir. Gak apa-apa juga sih waktu itu, ya udah kalau memang peraturannya seperti itu ya kita ikutin gitu. Jadi akhirnya gereja kita turunkan dari yang tadinya berapapun orang yang bisa datang jadi 30 jadi 11. Jadi ini sekarang kira-kira udah hamin 3 minggu gitu, gerejanya 11 orang. Dan kita mengambil keputusan yang cukup berat buat kita waktu itu. Acara malam kita tunda sampai kapan ya nggak tahu lah gitu. Maksudnya kita juga nggak tahu PPKM sampai kapan. Setelah PPKM akan menjadi seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi kita bilang kita tunda acara malamnya karena kan itu party acaranya. Kita kan mau happy juga, ketemu teman-teman, ketemu saudara-saudara. Jadi nggak asik juga kalau mau senang-senang tapi sambil kepikiran aduh nanti gimana ya gitu. Jadi kita benar-benar mau yaudah itu entar aja deh, mau itu akhir tahun, mau itu tahun depan, mau itu tahun depannya lagi ya we'll see lah. Ya. Selain itu acara siangnya juga tadinya 150 turun jadi 50, kita turunin lagi jadi 20-an yang kita undang. 20-an ini pun juga semuanya yang kita undang itu sudah divaksin. Dan juga kita memutuskan untuk ya on the spot kita harus swab gitu, karena selain peraturannya memang seperti itu, tapi kita merasanya juga kayaknya untuk keamanan bersama itu penting untuk dilakukan. Dan satu hal lagi yang lumayan bikin kaget karena agak-agak mengacaukan jadwal. Tiba-tiba peraturan karantina itu dirubah yang tadinya 5 hari jadi 8 hari. Jadi kita tuh ada beberapa keluarga kita, saudaranya Kirana beberapa, dan saudaraku dan ibuku masuk. Tadinya berencana untuk datang dengan ada karantina 5 hari itu yang harus kita perhitungkan kan. Jadi dari konsiderasi kita adalah 5 hari. Konsiderasi kita adalah 5 hari dari kedatangan sampai acara. Tapi ternyata peraturannya dirubah, karantinanya jadi 8 hari. Nah itu, jadi kita mesti ganti schedule pesawat, ganti schedule hotel. Itu lumayan bikin kita banyak pikiran karena ini hamin 3 minggu. Ini nggak nyampe, ini less than 30 days from our wedding. Kita harus reschedule ini semua untuk keluarga kita. It's so funny that kita sekarang bisa ngobrolin ini sambil ketawa-ketawa, tapi kalian bayangin at the time itu udah hamin 2 minggu, aku pengennya itu kayak hamin 1 minggu, 2 minggu tuh aku udah santai-santai. Okay, you have to imagine that sekarang ini by now di timeline kita itu hamin 3 minggu kita masih harus ngerubah banyak banget hal yang lumayan major, kayak flight orang tuanya Omar, flight saudara-saudaraku yang itu sebenarnya kan harusnya di-plan-nya jauh-jauh hari, dan kita udah nge-plan itu jauh-jauh hari dan harus di schedule ulang gitu, dimana kita tadinya pengennya hamin 3 minggu, hamin 2 minggu tuh kita udah nggak, ini semua udah set gitu, tinggal jalan aja. Tapi ya untungnya sih orang tua kita, maksudnya keluarga kita juga sangat suportif dan mereka membantu kita untuk kalem dan oke, nggak apa-apa kita jalanin aja satu-satu. Dan akhirnya hamin 2 minggu yang kita harapkan adalah oke, hamin 2 minggu sudah lancar semuanya. Ternyata pemerintah Indonesia menerapkan aturan baru untuk flights yang dari luar, jadi flights untuk bagi WNA yang untuk masuk ke Indonesia. Jadi imigrasi in a way tutup border itu ditutup total tanggal 21 Juli. Dan pengumuman ini keluar tanggal 19 malam, dimana semua saudara-saudara kita, termasuk mamanya Omar, itu udah memiliki visa yang untuk visa dan flight yang untuk siap datang itu setelah
tanggal 21. Jadi harusnya flight saudara-saudara kita tuh tanggal 23, tanggal 24, dan tanggal 28. Yeah. Dengan perhitungan itu semuanya menghitung karantina di 8 hari di Jakarta. Dan habis itu masih pulang fitting dan segala macam. Jadi semuanya itu kita pikir udah set. Dengan aturan yang baru ini kita kayak oke, gimana nih, akhirnya kita coba cari tahu. Untungnya imigrasi Indonesia memberi waktu luang kompensasi sekitar 2 hari. Jadi dari aturan itu keluar tanggal 19, diberlakukan mulai tanggal 21, tapi bagi pemegang visa dan flight yang sudah memiliki itu, jadi mereka dikasih waktu kompensasi untuk datang ke Indonesia maksimal tanggal 23 Juli jam 12 malam. Jadi tanggal 24 jam 00:01 itu udah nggak boleh masuk. Untungnya saudara-saudari, adikku ini, jadi Dita sama Tika, jadi adikku sama sepupuku itu flightnya sampai ke Indonesia tanggal 23 jam, pokoknya sore, 23 sore. Itu pun drama banget karena mereka sudah sampai airport dan dikiranya, jadi sepupuku udah sampai airport, Dita kan Indonesia ya, jadi sepupuku ini yang bukan warga negara Indonesia sudah sampai airport dan gak bisa boarding, jadi dia nggak boleh boarding. Karena dikiranya imigrasi di sana kan boardingnya tutup tanggal 20, jadi kayaknya drama banget lah. Dan aku, to be honest, hari itu kalau sampai mereka nggak bisa datang, mungkin aku udah kacau, udah diambang menangis setiap hari gitu. Tapi untungnya setelah semua diatur dan kita tanya-tanya, make sure ke imigrasi di Indonesia dan imigrasi yang di luar juga yang menerima mereka untuk boarding, itu ternyata boleh. Jadinya mereka board sampai ke Indonesia tanggal sehari sebelum ditutup persis, dan mereka lanjut karantina. Nah, masalahnya flight saudaraku yang lainnya itu harusnya tanggal 24 paginya dan flightnya mamanya Omar tanggal 28. Jadi itu kita udah kayak kita bisa tunggu sebenarnya, kan waktu itu ceritanya PPKM sampai tanggal 25. Kalau sampai tanggal 25 ternyata ada aturan baru, ya kita coba atur, tapi kayaknya kok nggak mungkin. Jadi di saat itu mindset kita udah kayak udah worst comes to worst, ya berarti mamanya Omar sama sepupu aku nggak bisa datang. Yang itu sebenarnya aku nggak tahu ya Omar sadar apa nggak, tapi itu buat aku kayak sedih banget karena aku pengen banget mamanya Omar datang, of course bisa lihat. Tapi kita ngobrol juga sama mamanya Omar, terus mamanya Omar kayak yaudahlah kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Setelah tanggal 25 ternyata PPKM diperpanjang seperti yang kita duga. Akhirnya waktu itu aku sih yang lumayan terpukul, Omar juga pasti, tapi itu kita ngobrol bareng-bareng semuanya. Akhirnya kita memutuskan oke, kita lanjut aja karena ini udah terlalu dekat waktunya untuk kita bisa planning ulang semuanya, dan kita nggak ngerti planningnya untuk kapan gitu. Jadi ini udah hamin seminggu lebih dikit lah gitu, seminggu lebih dikit. Setelah itu kita pesan oke, yaudah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Dan acaranya juga sebisanya, seminimal mungkin kita juga berusaha sebisa kita untuk planning agar semuanya itu aman dan lancar, tetap sesuai protokol dan segala macem. Ya setelah itu kita jalanin aja, besok ketika tanggal 7 datang itu kita tinggal jalanin aja gitu. Bulan Juli udah lewat, kita sekarang ada di bulan Agustus, udah mulai minggu pertama. Ini rasanya udah bener oke, it's getting real, we're doing this completely in a different way that we've planned. Tapi kita kok rasanya berdua tuh kita berusaha optimis terus H-5 kita nih iseng, aku sebenarnya sih kita iseng cek HP, BTW ini tanggal 7 kayaknya cuacanya gimana ya, dingin apa enggak ya. Ternyata menurut ramalan cuaca tanggal 7 itu hujan. Padahal kita pilih tanggal 7 Agustus itu maksudnya supaya gak terlalu hujan, gak panas, gak hujan, jadi cuacanya pas gitu loh. Jadi malah hujan. Ya udah, kita pikir, aku udah kayak aduh ya ampun, harus mengambil nafas dalam-dalam sekali. Aku at that point rasanya udah, yang penting ini kejadian, asal semuanya sehat. Mau kita nikahnya bertiga sama romonya, mau kita nikahnya berdua atau gimana, pokoknya yang penting ini jalan dulu, nanti sisa-sisanya lain dipikir untuk kapan-kapan hari gitu. H-5 kita tahu hujan, H-4 kita meeting lagi sama WO dan sama dekor. Kita bilang kayak gimana nih ceritanya kalau hari Sabtu hujan, kita harus bikin plan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu sampai panjang. Akhirnya kita memutuskan
ya udah nggak bisa nih kalau kita lanjut dengan konsep seperti yang awal. Jadi H-4 kita meeting lagi di rumah, kita konsep ulang acaranya supaya kita tetap bisa makan siang di rumah dengan nyaman sama keluarga, dan kita juga memutuskan tetap di dekor karena ya biar cantik aja juga gitu rumahnya, kita makan siang keluarga tapi tetap ada bunga-bunga, tetap cantik rumahnya. Jadi konsep dekorasinya kita rombak total H-3, H-2, dan itu aku thank you banget, aku salut banget sama tim vendor-vendor kita yang bener-bener accommodating, karena di saat aku lagi genting kayak gitu mereka bener-bener suportif dan ya nggak apa-apa, bisa diatur, bisa dibantu gitu. Jadi itu bener-bener aku thankful banget sih untuk vendor-vendor yang bantu-bantu kita, dan untuk keluarga kita juga yang bener-bener bantuin kita untuk ngatur ulang ini semuanya. Setelah kita planning ulang konsep family lunch kita ini yang ternyata kita antisipasi kalau hujan gimana dan segala macam, kita ya udah menjalani hari-hari kita sampai tanggal 7 itu for me it was a blur already, karena aku merasa every day there's something that I need to think about gitu. Aku mungkin in the back of my head aku tahu udah tinggal dijalanin aja, tapi tetap aja kepikiran gitu, tahu kan setelah setahun planning, terus habis itu tiba-tiba ganti berapa bulan, terus berapa minggu ganti lagi, terus berapa hari ganti lagi, kayak ganti, terus aku jadi hamin berapa hari wedding itu aku masih rasanya kayak ngambang gitu loh, kayak ini udah belum ya, jadi kayak lumayan panik gitu. Sampai pada akhirnya kejadianlah tanggal 7, aku bangun pagi jam 4, jam 3 pagi aku bangun, makeup segala macem. Untungnya semua berjalan dengan lancar, keluarga kita yang datang 20-an orang itu benar-benar keluarga inti, jadi kayak orang tuaku, terus habis itu kayak kakak, jadi om tante pertamaku gitu, dan semua yang tugas di gereja atau tugas untuk nyiapin ikut nyiapin acara ini. Jadi kita swab semuanya, hasilnya untuknya negatif. Kita juga yang hadir di sini semua kemarin juga udah vaksin. Kita juga acaranya di rumah, semuanya duduk, makanya jadi nggak ada acara yang terlalu gimana. Sebentar sih acaranya sebenarnya tuh cuma makan siang. Iya, makan siang, bener-bener pagi kita siap-siap, terus kita ke gereja. Di gereja 1,5 jam, 2 jaman gitu, sama foto-foto kan. Terus habis itu pulang, kita makan siang, foto-foto lagi, terus udah. Iya, terus udah. Jadi that was it, and here we are. We're so grateful that we've went through all of that already. We made it. We got married. Aku bersyukur banget sih. Maksudnya kita berdua punya support system yang benar-benar kuat, semua dari keluarga kita, dari vendor, semuanya sangat accommodating sampai kita sekarang ada di tanggal 11, tanggal 12, ya pokoknya setelah tanggal 7, melewati tanggal 7 dengan baik, dengan sehat, dengan aman, semuanya sesuai protokol juga, tidak ada sesuatu yang kurang, walaupun planningnya berubah-ubah dan jauh dari planning awal kita, tapi it turned out really nicely and I wouldn't change the way that we did it actually. It was very intimate, it was very nice, jadi I was happy with how it turned out. Me too. Ya kan?